Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Diana Ato, mahasiswa jurusan FK Prodi Biologi kelas B di Universitas Muhammadiyah Lubuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis karbohidrat, sintesis protein, dan sintesis lemak. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sintesis karbohidrat. Pengertian sintesis karbohidrat adalah proses pembentukan karbohidrat dari senyawa anorganik seperti karbon dioksida atau yang disebut CO2 dan air H2O dengan bantuan energi cahaya melalui fotosintesis. Proses ini terutama terjadi pada tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri yang memiliki klorofil. Tahapan proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Reaksi terang terjadi di grana kloroplas menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan ATP dan NADPH serta melepaskan oksigen dari fotolisis air. 2. Reaksi gelap atau yang disebut siklus Kelvin terjadi di stroma kloroplas menggunakan ATP dan NADPH untuk mengikat CO2 menjadi glukosa melalui fiksasi karbon reduksi menjadi G3P, regenerasi RUBP, dan pembentukan glukosa. Hasil sintesis karbohidrat yaitu glukosa sebagai sumber energi utama yang dapat disimpan sebagai pati dan digunakan untuk pembentukan selulosa dinding sel. Faktor mempengaruhi sintesis karbohidrat yaitu intensitas cahaya, konsentrasi CO2, suhu, ketersediaan air, dan kandungan klorofil. Yang kedua yaitu sintesis protein. Pengertian sintesis protein adalah proses produksi protein di dalam sel berdasarkan informasi genetik dari DNA. Protein merupakan molekul penting yang menjalankan berbagai fungsi biologis. Tahapan sintesis protein dibagi menjadi 4. 1. Transkripsi. Proses pembuatan messenger RNA atau mRNA dari DNA oleh enzim RNA polimerase di inti sel. 2. Prapemrosesan mRNA. Modifikasi mRNA seperti penghilangan intron dan penambahan cap serta ekor poli A untuk mematangkan mRNA. 3. Translasi. Ribosom membaca kode pada mRNA di sitoplasma dan menyusun rantai asam amino menjadi polipeptida sesuai urutan kode genetik. 4. Lipatan dan modifikasi. Polipeptida yang terbentuk di lipatan dan dimodifikasi menjadi protein fungsional. Fungsi sintesis protein. Sintesis protein memungkinkan sel menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk struktur, enzim, dan fungsi biologis lainnya. Yang ketiga yaitu sintesis lemak atau asam lemak. Pengertian sintesis asam lemak adalah proses metabolisme di mana asam lemak diproduksi dari prekursor seperti asetil CoA dan NADPH. Proses ini terutama terjadi di sitoplasma dan melibatkan enzim sintase asam lemak. Tahapan sintesis asam lemak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Karboksilasi asetil CoA. Asetil CoA dikarboksilasi menjadi malonil CoA. 2. Kondensasi dan perpanjangan rantai. Malonil CoA bereaksi dengan asetil CoA membentuk rantai karbon yang lebih panjang melalui serangkaian reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi kembali. 3. Pembentukan asam lemak. Setelah beberapa putaran reaksi, rantai asam lemak yang panjang terbentuk dan melepaskan diri dari enzim. Fungsi sintesis lemak atau asam lemak yaitu
Asam lemak yang disintesis menjadi komponen utama lemak atau trigliserida yang berfungsi sebagai penyimpanan energi dan komponen struktural membran sel. Yang terakhir yaitu kesimpulan sintesis karbohidrat, protein, dan lemak. Sintesis karbohidrat, protein, dan lemak merupakan proses metabolisme penting yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan molekul esensial bagi kehidupan. Sintesis karbohidrat terutama melalui fotosintesis pada tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa menggunakan energi cahaya matahari. Sintesis protein melibatkan transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi rantai polipeptida yang kemudian dilipat menjadi protein fungsional. Sintesis lemak terjadi melalui pembentukan asam lemak dari asetil CoA dan malonil CoA yang kemudian menjadi trigliserida sebagai penyimpanan energi. Ketiga proses sintesis ini saling terkait dalam metabolisme sel dan menyediakan bahan dasar untuk struktur, energi, dan fungsi biologis berbagai organisme. Energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak biasanya lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein, sehingga ketiganya bersama-sama mendukung pertumbuhan, perbaikan, dan kelangsungan hidup organisme.